Selamat pagi Dosana Ranah Minang Kasadonyo, Baka Bahariko, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang bersama saya, Ruri Putra Ananda. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Penjualan beras SPHP di Pasar Lubuk Buaya anjlok. Kira-kira apa penyebabnya? Polisi menangkap seorang pengedar sabu-sabu di Kecamatan Pancung Soal, Pesisir Selatan. Musim hujan, BPBD Pasaman ingatkan potensi banjir dan tanah longsor. Menteri Pertanian mengunjungi Pasar Lubuk Buaya di pinggiran Kota Padang pada Selasa pagi. Tujuannya untuk mengetahui kondisi penjualan beras di pasar itu. Namun bukan jawaban yang menyenangkan yang diterima Menteri Pertanian. Justru pedagang curhat tentang kondisi penjualan beras SPHP tersebut. Pedagang menyebut bahwa penjualan beras SPHP mereka anjlok tajam sejak polisi dan tentara yang ikut-ikutan berjualan beras. Di hadapan Menteri Pertanian, Gubernur Sumbar, Dirut Bulog, dan pejabat lainnya, pedagang menyebut omsetnya merosot jauh. Biasanya, dalam 2 pekan, pedagang beras bisa menjual 2 ton beras SPHP. Namun saat sekarang, dengan jumlah yang sama, telah berlalu selama 2 bulan dan beras itu tidak kunjung habis. Hal ini disebabkan karena polisi menjual beras SPHP Rp60.000 per karung dengan berat 5 kg. Tentara menjual dengan harga Rp62.000 per 5 kg. Sama dengan harga yang dijual di kantor-kantor camat di Padang. Sedangkan modal pedagang dari Bulog Rp65.000. Otomatis mereka harus menjual di atas Rp65.000. Beras SPHP adalah singkatan dari Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, yang merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog, yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan beras di pasaran, serta menjaga harganya agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Harga dari Bulog, cuman kendalanya ada Pak, karena polisi jualan juga di pasar, terus kecamatan jual beras juga Pak, jadi kami ya, Bapak nggak tahu, biasanya kami sekali 15 hari ya Pak, selalu ke Bulog. Setelah ambil 2 ton 15 hari. Tapi sekarang 2 bulan belum habis. Harganya 60 dia jual Pak, kadang 62, kadang 60 dijual. Murah, kan bagus. Murah. Bagus sih Pak, tapi kaminya. Kalau standar, kalau sama dengan kami boleh bersaing. Beras SPHP umumnya dijual dengan harga lebih murah dibandingkan beras premium dan tersedia melalui berbagai distributor. Namun curahan hati dari pedagang beras di Pasar Lubuk Buaya itu membuat kaget Menteri Pertanian karena tidak mengetahui kondisi yang terjadi di Padang. Kepada media, Mentan memaparkan kondisi harga beras secara umum di Indonesia saat ini. Juga kita melihat operasi pasar sudah masif sampai ke bawah dan kami terima laporan harga sudah turun masif seluruh Indonesia, tinggi cukup bagus. Kita sudah salurkan 6.000-7.000 ton per hari se-Indonesia. Kalaupun tinggi nggak masalah karena stok kita banyak, 10.000 pun kita bisa layani per hari. Jadi nggak masalah, stok kita nggak masalah. Yang bermasalah itu kalau stok kita kurang terus harga naik. Sudah berbulan-bulan lamanya, Bulog Sumbar menjual beras SPHP dengan menggandeng polisi dan tentara. Tujuannya agar pasar dibanjiri dengan beras, sehingga harga beras turun dan terjangkau oleh masyarakat. Namun, kebijakan ini ternyata justru merusak penjualan pedagang beras di pasar. Robi Ham melaporkan dari Padang. Tim SAR Padang yang melanjutkan pencarian pada hari kedua terhadap seorang nelayan yang masih hilang di perairan antara Pulau Pisang Gadang dan Pantai Air Manis membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal di kawasan Pulau Mara. Saat ditemukan tim SAR, tubuh korban mengambang di laut lepas. Korban yang bernama Afrizal, berusia 50 tahun,
langsung dibawa ke Muara Padang untuk diserahkan kepada pihak keluarga yang telah menunggu. Dengan ditemukannya korban ketiga, operasi SAR resmi ditutup. Dari 3 korban perahu terbalik itu, seorang nelayan yang bernama Jun berhasil selamat. Sedangkan 2 lainnya, Dian Arlis dan Afrizal, meninggal dunia. Korban berhasil kita evakuasi dengan tim gabungan di sekitaran halaman Mara. Untuk korban kita evakuasi ke Bulan dan langsung menuju ke rumah duka. Ucapan terima kasih kepada semua tim yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR. Semoga sinergitas dan kerjasama ini tetap terjalin. Terima kasih. Pada pukul 17.55 operasi SAR dinyatakan ditutup. Terima kasih. Selamat sore. Sebelumnya, kapal yang ditumpangi ketiga nelayan itu terbalik di Pulau Pisang Gadang karena dihantam gelombang tinggi pada hari Minggu. Akibatnya, ketiga penumpangnya berhamburan ke laut lepas. Alfi melaporkan dari Padang. Memasuki hari kelima pada Selasa pagi, operasi pencarian terhadap seorang warga di Danau Maninjau Agam yang dilaporkan hilang saat mencari ikan dengan cara menembak, dilanjutkan tim SAR. Setelah mencari selama beberapa jam, Dodi Prinando yang berusia 40 tahun ditemukan meninggal dunia dengan posisi mengambang di dekat keramba ikan. Jenazah korban berjarak sekitar 50 meter dari lokasi awal dinyatakan hilang. Usai dievakuasi, jenazah dibawa tim SAR ke daratan dan selanjutnya dibawa ke puskesmas terdekat untuk divisum. Peristiwa hilangnya Dodi Prinando bermula saat bapak 2 anak ini mencari ikan ke danau seorang diri. Dodi mencari ikan bukan dengan memancing atau menjalannya, tapi dengan cara menembak ikan yang menjadi sasarannya. Pada Jumat pekan lalu, Dodi diduga tenggelam karena sampan yang digunakannya terbalik akibat kuatnya arus danau. Ini kami mulai pencarian pada jam 07.00. Kami menurunkan 1 LCR dan drone thermal. Alhamdulillah pada 07.15 korban berhasil kami temukan di antara keramba sekitar 50 meter dari lokasi awal korban dinyatakan tenggelam. Kemudian selanjutnya tim rescue pos pencarian dan pertolongan Pasaman bersama dengan potensi SAR melakukan evakuasi dan korban dibawa ke puskesmas Maninjau. Setelah divisum, korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR secara resmi dinyatakan ditutup. Alfi melaporkan dari Agam. Harga jual pinang iris di 50 kota anjlok selama beberapa bulan terakhir. Kondisi itu dikeluhkan pedagang di Jorong Balai Malintang, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh, Sagohalaban. Biasanya harga jual pinang iris bisa mencapai Rp70.000 per kilogram. Namun saat ini harganya anjlok Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Kondisi itu menurut pedagang sangat berdampak pada usaha yang dijalankan. Pasalnya, biaya produksi dan gaji pekerja yang dibayarkan tak sesuai dengan harga jual. Menurut pengepul, anjloknya harga jual pinang iris karena dampak ekonomi saat ini, serta musim panen yang juga bersamaan di berbagai daerah lainnya. Sehingga permintaan berkurang. Dengan harga anjlok itu, pedagang pengumpul menyebutkan mereka hanya bisa membeli pinang milik masyarakat di bawah Rp50.000 per kilogram. Idealnya, menurut pedagang, pinang iris dijual minimal Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Kalau untuk permintaan saat ini, permintaannya agak meroket ke bawah gitu. Karena harganya tidak normal untuk saat ini. Karena sebelumnya penjualan kita di atas angka 70-an, sekarang kita belanja di sini di bawah 50-an. Jadi harga tidak stabil, jadi harganya lumayan meroket ke bawah karena banyak pengaruhnya mungkin dari ekonomi masyarakat dan banyak musim pinang di daerah lainnya. Pedagang berharap harga pinang bisa kembali normal dan permintaan kembali seperti biasanya.
Sebab harga yang anjlok juga dirasakan masyarakat di Kecamatan Laresago Halaban yang juga menggeluti usaha pencari pinang. Biasanya, buah pinang ini dijual atau dikirim ke Indonesia bagian timur. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota.